Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 6 di tema 1 subtema 1 untuk kelas 6 SD. Adapun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini adalah dua materi ya, seperti yang kita lihat di layar, di mana materinya adalah yang pertama ide pokok dan simpulan teks laporan hasil pengamatan, dan yang kedua adalah penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasannya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati baik-baik dalam video pembelajaran ini agar kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Yuk langsung saja kita bahas materi tersebut. Materi pertama sesuai yang tadi kita lihat di awal ya, di cover. Yang pertama adalah ide pokok dan simpulan teks laporan hasil pengamatan. Materi pertama ini adalah materi yang bersumberkan pada muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Ide pokok dan simpulan sebenarnya adalah materi yang sudah kita bahas pada video pembelajaran di sebelum-sebelumnya, yaitu di pembelajaran 1 sampai 5. Di antara video itu ada kita bahas tentang ide pokok dan simpulan. Makanya oleh karena itu, untuk kamu yang menyaksikan video ini, sebenarnya ini hanya mengulas atau mengulang sedikit ya tentang ide pokok dan kesimpulan. Makanya di garis bawahi ada 3 item di sini. Yang pertama adalah teks laporan memuat informasi umum dan informasi khusus. Nah, dalam laporan yang kita bikin buat untuk dilaporkan atau diserahkan kepada Pak Guru dan Ibu Guru di sekolah, pada dasarnya terdiri dari informasi umum dan khusus. Kemudian yang kedua adalah setiap informasi yang kita dapat itu pada dasarnya kita dapat temukan dengan cara membaca secara utuh dan seksama. Poin yang kedua ini adalah poin yang penting dan harus kita laksanakan atau kita lakukan ketika kita mau menemukan sebuah informasi. Kalau informasinya itu dari teks bacaan yang banyak, maka otomatis harus kita lakukan secara utuh dan seksama. Dari awal hingga akhir bacaan teks yang kita temukan atau kita dapat tugas dari Pak Guru dan Ibu Guru di sekolah, maka harus kita baca secara sempurna. Yang ketiga, poin yang harus terpenting di sini ya, dalam ide pokok dan simpulan adalah dalam sebuah teks laporan juga terdapat ide pokok dan juga kesimpulan. Ini hal yang harus kamu sempurnakan ketika kamu membuat teks laporan, yaitu ada ide pokok dan juga kesimpulan. Jadi kalau nggak ada ide pokok dan kesimpulan, maka laporan kamu yang kamu buat itu pada dasarnya tidak sempurna. Karena ini adalah bagian yang harus dilaporkan. Apa sih pengamatan yang kamu lakukan itu pada dasarnya buat apa? Maka disimpulannya itulah yang harus kamu buat dalam laporannya. Dari sini mudah-mudahan kamu sudah memahami dari materi pertama pada video pembelajaran ini. Mudah kan ya? Mudah-mudahan kamu paham dari yang saya jelaskan tadi. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua pada slide yang kita saksikan, yaitu penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini bersumber pada muatan PPKN dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman. Nah, keragaman itu nama lainnya keanekaragaman, bermacam-macam. Dari yang pertama adalah agama, kemudian suku bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi. Agama aja yang diakui oleh Indonesia itu ada 6 agama. Lain agama-agama yang nggak diakui itu juga ada di Indonesia. Suku bangsa di Indonesia banyak. Provinsi aja ada 34. Gimana sukunya? Pasti juga banyak. Budayanya pun
banyak. Setiap daerah yang kita kunjungi atau kita temui dalam suatu kehidupan kita sehari-hari itu juga banyak. Sosial jelas mempengaruhi ketika dia memiliki budaya yang ada pada daerahnya. Ekonomi, nah ini juga berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang sebagai karyawan kantor, ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai nelayan. Inilah bentuk keragaman yang ada di negara kita. Dan kita harus memiliki sifat yang bangga, karena ini adalah keragaman yang dimiliki negara kita. Yang kedua, adanya perbedaan tidaklah menjadi sebab perselisihan. Jadi perbedaan agama, suku bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi tidaklah menjadi sebab perselisihan, pertikaian, permusuhan, dan percekcokan, tetapi menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Jadi apapun sukunya, agamanya, budayanya, serta ekonomi yang dia miliki dari keluarganya, maka tidak boleh kita harus menjadi sebuah permusuhan antara satu dengan yang lainnya, antara kita dengan teman kita, tetangga kita, atau siapapun juga, melainkan sebagai pendorong kita itu bisa bersama, bisa melakukan kerja sama. Wajib nih ya, karena ketika itu semua dibahas, itu semua kita jadikan permasalahan, maka tidak akan ada yang namanya persamaan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah nah ini yang poin yang penting yang harus kita garis bawah ini. Kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kesadaran untuk melakukan kebersamaan, untuk melakukan bersatu terhadap negara kita sebagai masyarakatnya, melakukan persatuan dan kesatuan, itu hanya bisa terjadi jika pada dasarnya masyarakatnya mau menghayati semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, walaupun sukunya beda, warna kulitnya berbeda, raut wajahnya berbeda, melainkan itu semua adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Tidak boleh kita mencemooh, mencaci, sehingga menjadi sebuah perselisihan atau pertikaian, melainkan itu adalah semua harus kita syukuri sebagai masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia yang baik. Maka semua itu harus kita syukuri ya, sehingga negara ini tetap bersatu, tetap ada, tetap kokoh sampai cucu dan anak kita. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, materi pertama sampai materi kedua, silakan kamu jawab soal-soal latihan berikut, terdiri dari 4 soal, di mana soal ini diambil dari video pembelajaran kita yang saat ini sedang kita tonton. Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat. Tidak usah atau tidak diperlukan kamu harus meminta dan menerima jawaban dari orang lain. Jawablah sesuai dengan kemampuan kamu sendiri. Saya doakan kamu bisa menjawab soal latihan berikut dengan jawaban benar dan tepat. Selamat mengerjakan, selamat berusaha. Demikianlah pembahasan kita pada video pembelajaran ini. Pembelajaran 6, tema 1, subtema 1 untuk kelas 6. Semoga dapat menambah wawasan dan manfaat kepada kamu yang menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.